Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Salsabila Wibowo dari kelas reguler B dengan NIM P13774312200072 dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan analisa kuantitatif metode TPC bahan makanan. Pada kesempatan kali ini saya mengutip sebuah jurnal dengan judul Analisis Kuantitatif Mikrobiologi pada Makanan Penerbangan Aerofood ACS Garuda Indonesia berdasarkan TPC atau Total Plate Count dengan metode pour plate yang ditulis oleh Merisa Yunita, Yusuf Hendrawan, dan Riri Yulianingsih. Buat yang ingin tahu, kita simak yuk penjelasannya. Menurut Ferdias, analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan penting dilakukan untuk mengetahui mutu dari bahan pangan tersebut. Beberapa cara dapat digunakan untuk menghitung atau mengukur jumlah zat renik di dalam suatu suspensi atau bahan. Salah satunya yaitu perhitungan jumlah sel dengan metode hitung cawan. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Cara penumpukan kultur dalam hitungan cawan yaitu dengan metode tuang atau pour plate. Jika sudah didapatkan hasil jumlah koloninya, kemudian disesuaikan berdasarkan SPC atau Standard Plate Count. Aerofood ACS merupakan contoh perusahaan flight catering yang ternama dan tertua di Indonesia. Sebagai perusahaan flight catering yang berbasis pada airline Garuda, Aerofood ACS juga merupakan perusahaan jasa boga yang menyiapkan perbekalan makanan untuk suatu penerbangan, baik domestik maupun internasional. Dengan berkembangnya perusahaan ini, Aerofood ACS terus menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Salah satunya yaitu diterapkannya sistem CCP atau Critical Control Point. Hal ini dilakukan agar makanan penerbangan yang diproduksi tetap selalu terjaga kebersihan dan keamanan pangannya. Dan salah satu faktor yang terpenting yaitu agar makanan itu tidak mengandung bakteri yang berbahaya. Menurut Angelillo, makanan penerbangan yang telah terkontaminasi mikroba sangat menyebabkan foodborne disease atau keracunan makanan yang dapat mengakibatkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Hal ini disebabkan oleh bakteri patogen, virus, jamur yang mencemari makanan tersebut. Salah satu cara untuk mendeteksi atau menganalisis jumlah mikroba yang ada di dalam makanan penerbangan yaitu dengan cara uji TPC atau Total Plate Count di laboratorium. Pengujian Total Plate Count atau TPC dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. Produk makanan dapat dikategorikan aman jika total koloni bakteri atau Total Plate Count tidak melebihi 1 dikali 10 koloni forming unit atau per mililiter. Bahan yang diperlukan dalam metode penelitian adalah yang pertama 35 makanan penerbangan Aerofood ACS Surabaya, yang kedua adalah Aquades, ketiga adalah BPW atau Buffered Peptone Water, yang keempat adalah PCA atau Plate Count Agar, dan yang kelima adalah alkohol 70%. Alat yang dibutuhkan dalam metode penelitian adalah yang pertama cool box, yang kedua autoclave listrik, yang ketiga termometer gun, yang keempat pH meter, kelima sarung tangan plastik, keenam spatula atau sendok, ketujuh plastik steril atau stomacher, kedelapan adalah cawan Petri, kesembilan volume pipet, yang ke-10 tabung reaksi, 11 inkubator, 12 koloni counter, 13 botol shoot duran, 14 timbangan digital, 15 laminar airflow. Langkah kerja pada prosedur pengambilan sampel yang pertama adalah persiapkan alat dan bahan, sterilkan alat sebelum digunakan ke dalam autoclave listrik selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Yang kedua, ambil sampel makanan dan masukkan ke dalam cool box. Ketiga, cek suhu, timbang berat, dan ukur pH pada sampel makanan penerbangan yang telah diambil. Keempat,
Ambil beberapa bagian sampel dari setiap jenis makanan yang ada menggunakan sendok steril di plate sampai 20 gram. 5. Masukkan ke dalam tempat yang telah disediakan secara aseptik atau plastik steril dan campur dengan larutan BPW atau buffered peptone water 180 ml, kemudian tutup rapat. Dan yang terakhir adalah tulis tanggal pengambilan sampel dan nama sampel. Pada teknik pengambilan sampel padat, berdasarkan literatur yang didapatkan dalam proses pengambilan sampel padat, yaitu pengambilan sampel padat dilakukan dengan pinset, spatula, atau alat lain, lalu dimasukkan ke dalam wadah steril. Pada prosedur pengecekan pH pada sampel makanan yang dilakukan, cara kerjanya adalah yang pertama, pengambilan sampel padat dapat menggunakan sendok steril di masing-masing plate. Kedua, masukkan sampel padat ke dalam plastik steril dan timbang di atas timbangan digital dengan berat sampai 20 gram. Dan yang ketiga, kemudian sampel 20 gram yang ada di dalam plastik steril diencerkan dengan stomacher. Keempat, setelah encer, sampel dicek pH-nya menggunakan pH meter dengan cara dicelupkan pH meter ke dalam sampel yang sudah encer. Dan yang terakhir, kemudian didapatkan hasil pH pada sampel makanan. Langkah kerja pengujian dengan pH meter menurut Nashihara, sebelum menggunakan pH meter, lakukan standarisasi pH meter. Langkah pertamanya yaitu nyalakan pH meter, lalu bilaslah elektroda dengan Aquades. Kemudian keringkan menggunakan kertas tisu. Mengeringkan elektroda pH meter cukup dengan menempelkan kertas tisu pada bagian pinggir dan ujung elektroda. Elektroda yang tergores, validasi keakuratannya bisa berubah. Untuk itu, perlu kalibrasi ulang. Sampel yang sudah dihaluskan menggunakan stomacher kemudian diukur pH-nya dengan cara celupkan pH meter ke dalam larutan sampel. Pembacaan pada pH meter diperoleh beberapa saat setelah pH meter dicelupkan. Cukup dengan melihat stabilitas pengukuran. Apabila sudah stabil pengukurannya, catat pembacaan pH meter yang tertera pada layar pH meter. Pada prosedur pembuatan larutan pengencer atau peptone water, langkah yang dilakukan adalah yang pertama, masukkan 20 gram larutan peptone water ke dalam 1000 ml Aquades di gelas ukur dan aduk rata. Yang kedua, masukkan 180 ml campuran larutan peptone dan Aquades ke dalam 5 botol Scoot Duran. Dan yang ketiga, tutup botol Scoot Duran. Pembuatan larutan pengencer yang dapat dilakukan, langkah kerjanya yang pertama yaitu sampel atau kultur mikroba 20 gram yang sudah dicampurkan larutan BPW 180 ml yang berada di plastik steril kemudian dihaluskan sampai cair menggunakan stomacher. Dan langkah keduanya yaitu kemudian setelah diencerkan, ambil 1 ml hasil sampel pengenceran dengan pipet dan dituangkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml Aquades. Pengenceran 10⁻², lakukan perlakuan yang sama sampai ke pengenceran 10⁻³ dan 10⁻⁴. Prosedur teknik isolasi mikroba dengan metode tuang atau pour plate. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu 1 ml sampel yang akan diuji dipindahkan dengan pipet steril ke dalam larutan 9 ml Aquades untuk mendapatkan pengenceran 10⁻². Langkah kedua, lakukan hal yang sama seperti poin pertama pada pengenceran 10⁻³ dan 10⁻⁴. Langkah ketiga, 1 ml suspensi atau media kultur dari setiap pengenceran diinokulasi pada cawan Petri kosong. Langkah keempat, tuangkan media agar yang masih cair. Langkah kelima, campurkan media dengan sampel dengan memutar cawan Petri mengikuti pola angka 8. Langkah keenam, inkubasi sampel pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 hari. Langkah ketujuh, hasil penumbuhan koloni pada media agar. Langkah ke-8, jumlah TPC dihitung dengan menggunakan koloni counter. Langkah ke-9, kemudian didapatkan hasil TPC. Pada metode hitung cawan, prinsip dari metode perhitungan cawan adalah menumbuhkan sel-sel mikroba yang masih hidup pada suatu atau beberapa media sehingga sel tersebut berkembang biak dan membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop. Dan koloni dapat dihitung menggunakan koloni counter. Hasil dan pembahasan standar CCP yang diterapkan oleh Aerofood ACS Surabaya diharapkan makanan yang diproses tidak merugikan konsumen.
Penumpang pesawat terbang adalah salah satu dalam segi kuantitas mikroba dalam makanan tersebut, sehingga pengujian mikroba dan makanan harus diterapkan oleh Aerofood ACS agar dapat mendeteksi jumlah mikroba dalam makanan tersebut. Salah satu uji kuantitas mikroba yaitu dengan uji TPC atau Total Plate Count. Dalam rangka mewujudkan kinerja analisis laboratorium Aerofood Catering Service yang berkualitas dan optimal, maka dari itu diperlukan standar operasional atau SOP laboratorium dengan tujuan untuk mengetahui tingkat cemaran bakteri di dalam makanan sesuai dengan standar mikrobiologi yang sudah ditentukan, sehingga kualitas makanan dan minuman dapat dikontrol. Ruang lingkup standar operasional atau SOP laboratorium Aerofood ACS yaitu meliputi uji bakteri dalam raw material, minuman, dan makanan importion, udara, usap alat, dan usap tangan. Kesimpulan dari penelitian yaitu analisis kuantitatif mikroorganisme pada suspensi makanan penerbangan sangat dibutuhkan oleh Aerofood ACS Surabaya untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada dalam 35 sampel makanan penerbangan dengan cara uji TPC atau Total Plate Count secara hitungan cawan pada metode per plate serta dianalisis berdasarkan SPC atau Standard Plate Count. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah TPC untuk 35 sampel makanan penerbangan yang didapatkan merupakan hasil uji bakteriologi bagi makanan penerbangan yang tergolong aman untuk dikonsumsi dan sesuai standar makanan penerbangan seperti standar dari Qantas Airlines, EFSA 3rd version June 2010 SNI 7388/2009, Permenkes nomor 416 garing Menkes garing per garing 9 garing 1990 serta peraturan BPOM nomor HK 0006 1 S2 4011. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan saya dapat dipahami dan diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.